أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Dan yang akan kita istirahat dan saat kajian Indonesia dan selamat bersama dia. Kita menjadi dengan syaitan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Subhanahu wa ta'ala. Ini al-'adiyah. Ini yang tidak perang. Yang dhabha. Perang yang berlalu kencang. Dhabha. Terengah-engah sampai keluar suara nafasnya, terdengar suara nafasnya. Baik. Ketika situ di tafsir ayat yang pertama, ay aqsamallahu ta'ala bil khayl. Apa al-adiyat? Al-khayl. Tahu al-khayl? Apa artinya al-khayl? Kuda. Baik. Aqsamallahu ta'ala bil khayli al-jariyati fi sabilihi nahwal adu. Kuda al-khayl al-jariyat yang berlari kencang fi sabilihi. Jadi jalan Allah Subhanahu wa ta'ala nahwal adu. Ke arah musuh. Ke arah musuh. Dhabaha hina yadhharu sawtu anfasiha min sur'ati aduha. Ketika yadhhar, nampak sawtu anfasiha, suara nafasnya. Siapa yang pernah lihat kuda lari kencang? Karena berlari, dia istirahat, dia dengar dalam nafas pos. Ya, suara nafas. Nah, ini itu dari dalam. Ya, dari dalam perut, dari dalam pernafasan sampai nampak suara nafasnya karena kencangnya larinya. Ini jadi wow, sini wow sumpah, wow qasam. Jadi itu ditafsirkan dengan aqsamallah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Wal 'adiyat, al-'adiyat majrur dengan kasrah. Jadi ada jamak mudzakkar, jamak muannas salim. Wa la yajuzu lil makhluqi ay yuqsima illa billah. Tidak bagi makhluk untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Sungguh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala fal muriyati qadha. Baik. Sama masih sifat kuda
dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kakinya. Perhatikan tafsir ayat kedua, fal khayli allati tanqadihun naru min salabati hawafiriha bi syiddati adwiha. Jadi dan al-khayl dan kuda-kuda allati yang tanqadihun naru, terpercikan api, min salabati hawafiriha, karena kerasnya sepatunya. Jadi kuda dan teman-temannya ini dia hewan bersepatu. Kakinya itu ada di ujungnya ada sepatunya. Ketika dia bertumbukan dengan batu sama-sama keras, maka muncul apa? Percikan-percikan api. Di syiddati adu, karena kerasnya, kuatnya dia pukulan kakinya ketika berlari. Dan pahami? Kemudian kata Allah, fal mughirati subha, dan kuda yang mughirat, yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, menyerang musuh. Ai maksudnya fal khailil lati tughiru bi rukbaniha 'ala al-a'da inda subh, dan kuda-kuda yang yugiru, agara yugiru, itu berangkat berperang menyerang birukbaniha, dengan penunggangnya, maksudnya tidak mungkin lari sendiri ya, ada yang tunggangi, alal ada, menyerang musuh hingga subuh, di waktu subuh, di waktu pagi. Kemudian kondisi jika kuda ini berlari kencang menyerang, malam ini fa'athar nabihi naqa, sehingga kuda-kuda ini menerbangkan debu. Yang namanya lari di medan pertempuran, pada pasir dan semisalnya itu naik debunya. Malam ini lagi dia sedang berlari kencang menyerang musuh, luar biasa, dan bukan satu, pasukan itu banyak. Tanya debunya bagaimana naik. Ai fahayyajna bihadzal adwi gubara, dia kuda-kuda tersebut, miswa fa'il, balik kuda itu menerbangkan, karena lari ini gubara, debu-debu, hambur, debunya ke atas naik. Fawasatna bihi jama'a, kemudian kuda-kuda ini masuk menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Subhanallah, ini di antara keunggulan kavaleri, pasukan berkuda itu, dia mobilisasinya cepat. Beda yang berjalan kaki, infanteri ini, yaitu sekencang-kencangnya lari manusia, itu lebih cepat kuda, kan? Kuda ini bagus dipakai menyerang, gerak cepat, ya, menyerang kemudian mundur lagi, hantam lagi, balik lagi, hindar. Itu bagus sekali dipakai kuda ini. Sepaham ini? Jadi fawasatna bihi jam'a, ai fatawassatna bi rukbaniha jumu'al a'da. Dan tafa'ala tawassata. Jadi kuda-kuda ini pun masuk ke tengah yang kumpulan musuh bi rukbaniha, itu dengan membawa penunggang-penunggangnya. Ya, subhanallah, ini kondisi yang luar biasa. Ini sumpah semua, perhatikan. Kemudian al-muqsam alaih, Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya itu lakanud, betul-betul ingkar.
Ai perhatikan tafsirnya, ai innal insana li ni'ami rabbih lajahudun. Sesungguhnya manusia terhadap nikmat-nikmat Rabb-nya betul-betul ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan manusia sungguhnya betul-betul menyaksikan hal tersebut, mengakui hal tersebut, keingkaran tersebut. Ai wa innahu bi juhudihi dzalika la muqirrun. La muqirrun, aqarra yuqirru muqirrun, isim fa'il. Sungguh dia, manusia, terhadap juhudnya, keingkaran dia terhadap nikmat Allah, yaitu betul-betul la muqir, betul mengakui. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia terhadap kecintaan terhadap al-khair, itu harta, sangatlah kuat, syadid. Ai wa innahu li hubbil mali. Hubbil khairi ai li hubbil mali lasyadid. Jadi dia terhadap kecintaannya terhadap harta sangatlah kuat. Berlebihan. Ya, berlebihan. Oleh kata Allah Subhanahu wa taala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu gaib apabila bu'thira, dikeluarkan apa yang ada dalam kubur, dalam kuburan. Ay afala ya'lamu al-insanu ma yantadhiruhu idza akhrajallahu al-amwata min al-quburi lil hisabi wal jaza'. Tidakkah manusia itu mengetahui apa yang dia tunggu, apa yang dia nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan al-amwat. Sepaham ini? Jamak dari mayyit. Orang-orang yang sudah meninggal. Allah keluarkan minal kubur, dari kuburan-kuburan. Lil hisabi wal jaza, untuk hisab dan pembalasan. Dikumpul di pada mahsyar, kemudian ditegakkan hisab. Ya, setelah dihisab dia dibalas sesuai dengan amalan. Wa hussila ma fis sudur. Dan di hari itu pula wa hussila ma fis sudur. Apa yang tersimpan di dalam dada itu dinampakkan. Ai perhatikan tafsirnya wastukhrija mastatara fis suduri min khairin aw syarr. Dan dikeluarkan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada dari kebaikan ataupun kejelekan. Subhanallah, ini luar biasa, huru-hara hari kiamat akan nampak seluruhnya apa yang ada dalam hati kita semua dari kebaikan maupun kejelekan. Dan kita jangan rasa aman di dunia ini, mungkin tertutup, tersembunyi, tapi nanti di hari akhirat akan kelihatan semua. Yang riya, yang sum'ah, yang jahat, yang niat-niat jelek dan seterusnya. Na'udzubillah. Dan ini ada dua ayat dalam juz 30 ini yang semisal, ya. Apa yang sudah kita lewati. Ini wa hussila ma fis sudur, dan dinampakkan, dikeluarkan apa yang ada di dalam dada. Apa yang mirip dengan ini? Di surat Tariq, ahsan. Yauma tubalas sarair. Hari kiamat itu hari tubala, dinampakkan as-sarair, rahasia-rahasia tersimpan dalam dada. Ini tentunya perhatian besar untuk kita semua dalam masalah hati. Ya, sering saya ingatkan, kita ajarkan, kita pesankan. Ya, orang-orang kadang mungkin menilai kita salah, keliru. Tidak usah pusing, tidak usah galau. Paham ini? Karena kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada hal yang dipertanggungjawabkan. Tidak mungkin bisa kita membuat mereka ridha sama kita. Sebaik apapun kita, tidak ada yang salah. Coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keindahan akhlaknya, keindahan ilmunya luar biasa. Muamalahnya sama manusia. Bersama dengan itu, hadis itu. Bisa paham ini? Dengan syair, majnun, dan seterusnya. Padahal sebelum beliau itu Nabi dan jadi Nabi dan Rasul, beliau digelari Al-Amin.
orang yang sangat terpercaya, dikenal akhlak, ya, belum lagi keturunan suku. Tapi karena beliau tegak dengan dakwah tauhid, maka ya, beliau dinisbatkan kepadanya lakop-lakop yang beliau. Paham ini? Itu bagaimana kita perhatikan hati kita, ya, kita bersihkan dari kotoran-kotorannya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari tidak bermanfaat satupun harta, begitu pula anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi apa yang ada dalam dada akan didampak. Ya. Ya, tentunya akan dibalas, ya, sesuai dengan apa yang ada dalam dada tersebut. Beruntunglah bagi kita yang banyak di dalam dadanya, di hatinya, niat-niat yang baik. Paham ini? Kebaikan-kebaikan, amalan-amalan hati yang luar biasa. Jadi sungguh merugi orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kejahatan, kejelekan, niat-niat yang jelek, hasad dan dan semisal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir." Sungguhnya Rabb mereka terhadap mereka di hari itu lakhabir, betul-betul maha khabir. Ini ya lebih dalam daripada makna ilmu. Ada al-alim, ada al-khabir. Al-khabir yang maha mengetahui perkara-perkara, bahkan ciri-cirinya. Ya, di terjemahan Kisarul Mufassal disebutkan maha teliti, ya, terhadap keadaan mereka. Ini rinci. Ya, ini ciri-ciri. Ini tafsirnya inna rabbahum bihim bi a'malihim yawma idzin la khabirun la yakhfa 'alaihi syai'un min dzalik. Sebenarnya Rabb mereka terhadap manusia dan amalan-amalan mereka, ya, di hari tersebut la khabir, betul-betul maha mengetahui, maha teliti, maha mengetahui dengan ciri-ciri. La yakhfa 'alaihi syai'un min dzalik. Tidak ada satupun yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Baik. Di sini masail yang kita pernah pelajari di tafsir Qisar al-Mufassal. Pertama, at-tanbih ala fadlil khayli fi sabilillah wa firriba. Peringatan akan keutamaan kuda. Yang berkuda fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam berperang. Wafir ribat, begitu pula dalam berjaga di perbatasan ribat. Ya, tentunya wilayah kaum muslimin itu ada batas-batasnya dan itu dijaga. Saya bayangkan tentunya kalau wilayah kaum muslimin di perbatasan tidak ada yang jaga. Ya. Orang musuh, ya, dan yang lainnya seenaknya masuk, ya, seenaknya lewat masuk menyerang. Jadi jaga perbatasan. Ya, semua negara seperti negara kita Indonesia, negara Saudi itu di perbatasan ada, ya, sekelompok pasukan dijaga, walaupun dalam kondisi aman sekali, ya, dan itu dijaga wilayah kaum muslimin sampai tidak dijaga orang masuk, ya. Kalian saja pondok ada ronda, tak? Di pondok kecil begini, ya, ada ronda, apalagi negara. Ini jadi pentingnya peringatan akan keutamaan kuda, berkuda. Kemudian kedua, al-wa'id wa tahdid liman huwa li rabbihil kanudun. Ya, ancaman, peringatan terhadap siapa yang kanut. Apa tadi kanut? Itu jahud, jadi kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ayat yang mungkin kalian sering ceramahkan, ya, sebagai ancaman yang sangat keras. Walaupun potongan ini jarang dibaca, ya. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ini yang sering dibaca santri ketika latihan ceramah, ya. Tapi lanjutannya biasa tidak dibaca, ya. Karena konteksnya tentang apa, nikmat, ya. Lawannya itu kufur. Wala in kafartum in adabi. Kalian kufur, lawan dari syukur kufur nikmat. Paham ini? Baik, maka sungguh adabku, kata Allah, sangatlah pedih,
sangatlah penting. Saya paham ini. Yang paling ringkas itu syukur diwujudkan dengan tiga, hati, lisan, dan perbuatan. Kufur juga lawannya. Ya, kufur juga lawannya. Baik. Kemudian yang ketiga, tadhkiru binusyuri wal hisabi wal akhirah. Baik. Ilaju kufri ni'mah wa hubbi bid. Ketika disebutkan tadi, ya, kufur kepada nikmat, cinta kepada dunia, harta. Kemudian disebutkan setelahnya apa? Tentang negeri akhirat. Baik. Disebutkan oleh Ustaz kita, Dr. Hafizullah. Jadi, mengingat negeri akhirat, ya, an-nusyur wal hisab wal akhirah, negeri akhirat, ya, apa yang ada dalamnya, dikumpulkannya manusia, dihisab, dibalasnya. Ini adalah ilaj, adalah obat, ya, dari penyakit kufur nikmat dan cinta dunia. Dan sahih, sadaqah. Betul ini. Ya, benar. Paham ini? Jika kita diuji dengan bentuk kufur nikmat, ya paham ini? Cinta kepada dunia. Kita ingat negeri akhirat, kita akan paham hakikat kehidupan itu apa gitu. Ya, hakikat kehidupan ini untuk mengejar dunia atau akhirat. Ya. Paham ini? Orang yang paham, ya, akan mengerti bahwasanya dunia ini, ya, dia harus gunakan untuk mengejar akhirat. Pakai dunia yang dia miliki untuk mengejar akhirat. Sehingga jalan semua. Bukan berarti dia harus tinggalkan dunia. Tidak meninggal, tidak cari uang, tidak. Karena dunia yang dia miliki, apapun itu, sedikit maupun banyak, ya, dia gunakan untuk mengejar negeri akhirat. Ya. Jadi senang dunia supaya apa? Dia bisa, misalnya, ya, harta misalnya. Dia usahakan harta, ya, dengannya dia bisa nafkahi dirinya, anak istrinya, bisa bersedekah, bisa menyumbang, bisa, ya, belajar, bisa ini. Subhanallah. Ya. Paham ini? Jadi obat ini untuk penyakit kufur nikmat, ya, takanut dan cinta dunia, cinta harta khusus. Paham ini? Nah, di hari tersebut tidak ada gunanya. Yauma la yanfa'u malun wala harta manfaat. Ya, kalau kita tidak infakkan, kita tidak sedekahkan, kita tidak ikhlas dalamnya, kita tidak jaga. Paham ini? Infak sedekah itu dari al-man wal adha. Ya, kan sudah pelajari tak? Ya, sudah lewat ya. Tafsir ini ya. Yang tafsir surah Al-Baqarah. Biar kita rajin kasih, tapi kalau kita iris hatinya orang, sakiti, ungki, enakin, saya juga kasih kok begini. Nah, ini rusak juga. Baik. Jadi obat luar biasa ya. Kemudian faedah selanjutnya itsbatul ba'tsi minal qubur. Penetapan akan adanya kebangkitan dari kubur. Hari kiamat, ya, akan hari kiamat, dan situ orang akan berdiri tegak, bangkit dari kuburannya setelah matinya. Kemudian yang kelima, at-tanbihu 'ala al-ikhlasi wal inayati bi a'malil qulub. Ini yang kita sebutkan tadi, peringatan akan keikhlasan. Ikhlasan itu tempatnya dalam hati. Ya, selalu kita perhatikan semua amalan, ya, saleh kita, ibadah kita, perbuatan baik kita, sekecil apapun, perhatikan keikhlasan. Yang kalian piket, tunaikan amanah, kalian berbuat baik sama saudara, traktir teman, berikan ini, bantu dia. Kalau ada yang sakit, ambilkan nasi, itu kebaikan seluruhnya. Ambilkan dia makanan, tidak bisa turun ke bawah. Sekecil apapun kebaikan, perhatikan keikhlasan. Rubba amalin sagirin tukabbiruhum. Kadang ada amalan sagir, kecil, tapi tukabbiruhum, itu menjadi besar karena niat itu menjadi dia besar, luar biasa. Dan itu keikhlasan, ya, berkah, ya, seperti. Tapi rubba amalin kabirin tusaggiruhum. Kadang amalan besar tapi jadi kecil, bahkan hilang karena niat. Sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, bangun ini, seperti ini, sumbang itu, dan seterusnya, berjihad di jalan Allah, yang menuntut ilmu, ya, masuk pondok, belajar agama, tapi niatnya rusak sehingga, ya, tidak ada hasilnya, bahkan jadi petaka bagi diri. Ya, selalu ingat itu 3 kelompok sudah kita baca dalam kitab Al-Kabair. 3 kelompok manusia, 3 golongan manusia yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka. Siapa itu? Orang-orang hebat semua. Yang pertama, penuntut ilmu, ahli Quran. Yang kedua, orang yang dermawan. Ya, yang ketiga,
Yang kedua mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga orang yang dermawan, sering kasih, sering bersedekah, sering menyumbang, misal kaitannya dengan harta. Ternyata tiga ini ya amalan besar seluruhnya ya. Yang pertama ilmu, sampai jadi alim, ya belajar Al-Quran sampai jadi qari. Yang ini berjihad di jalan Allah sampai dibilang mujahid. Yang ketiga, ini orang yang dermawan. Tapi semuanya riya. Tiga golongan ini, tiga manusia ini semuanya riya. Ingin dipuji. Ya, yang belajar ilmu ingin dibilang alim, ya. Yang belajar Al-Quran ingin dibilang qari, ya. Yang berjihad di jalan Allah ingin dibilang jari. Ini. Kemudian yang sering memberi bersedekah dan semisalnya ingin dibilang dermawan. Ya. Itu apa itu? Riya. Jadi ketika dia ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu amalkan, disebutkan ini karena Allah, ya Allah dustakan, kadab, kamu dusta, berbohong. Malunya kita. Ini bukan siapa yang menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadab, kamu dusta. Kamu menghafal Quran karena kamu mau dibilang qari. Kamu belajar ilmu karena mau dibilang alim. Kamu berperan di jalan berjihad karena kamu dibilang pemberani. Kamu baik, kamu menyumbang, bersedekah semisalnya kamu karena kamu ingin dibilang dermawan. Paham ini? Wa hussilama bis-sudur. Yauma tubla. Sekarang saya tanya, itu ahli dunia dia tahu isi hati kita? Ini tiga orang ini yang hidup di masanya mereka bersama mereka, tahu isi hati mereka. Mana tahu? Hati dalam dada. Ini tersembunyi. Yang nampak, wah ini ahli Quran. Yang nampak ini orang berilmu. Yang nampak ini berpelan di jalan Allah, pemberani. Yang nampak ini orang dermawan, sering kasih. Tapi di hari kiamat apa? Wa hussila yauma tubla. Ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Perhatikan. Wal inaya bil amalil qulub, dan kita hendaknya punya perhatian besar terhadap amalan hati. Dari arah ya yang lain, itu apa? Itu kita tahu betul bahwasanya apa yang ada dalam hati kita walaupun orang tidak tahu. Ya, tidak didapat CCTV, tidak dapat oleh kamera, orang tidak ada yang tahu antara kita dengan Allah. Ketika itu kebaikan, amalan soleh, amalan hati, maka pasti kita akan dapat pahalanya, ganjarannya, akan nampak semua. Walaupun orang tuduh kita dah macam kamu ini, kamu ria, kamu ini, terserah apa kamu ini. Seperti atas saya dengan Allah, ya, paham ini? Ya saya jamin apa yang ada dalam hati saya begini-begini. Seperti itu karena kita niatnya baik, orang bilang bagaimana kita. Ya subhanallah sudah berusaha, orang bilang begini. Komentar orang enggak usah pusing. Apalagi sekarang ada medsos ya, ini antum dibully, di roasting, digoreng sampai hangus, urusan mereka antara mereka dengan Allah. Ya, dan jangan terpengaruh. Ya, karena jangan sampai antum terpengaruh, antum beramal itu karena pandangan manusia. Itu hati-hati. Dia tidak suka cara materi itu urusan mereka. Ya, itu suka cara penyampaian urusan mereka. Orang seleranya beda-beda. Karena suka pelawak, suka macam-macam. Suka yang keras, berapi-api. Macam-macam. Kita karena Allah itu perhatikan hati. Di amalan hati yang pertama tentu keikhlasan. Paham ini? Roja, binabah, fasdan, rohbah. Itu yang kita pelajari di salah satu kursus. Itu kasih mantap. Paham ini? Amalan hati. Paham ini? Yang bersihnya hati dari hasad, dengki. Ya luar biasa itu. Ya. Walaupun orang tidak tahu ya, tidak usah mereka tahu ya, tidak harus. Mereka tahu, oh saya begini, bersihnya hati, tidak usah. Ya, dan itu bukan sifat seorang mukmin. Ya, semua apa dalam hatinya dia mau kasih keluar. Ini istilah curahan hati itu kadang kurang bagus dari sisi yang lainnya. Maksudnya tidak semua yang dia hati atau mau keluar. Nah ini jangan sampai tadi sudah bagus nih tersembunyi, kalau keluarkan malah jadi riya, jadi sombong, ujub. Nah itu rusak lagi amalan kita.
Terakhir, karena la yakhfa 'ala Allah syai'un wa huwa yujazi 'ala al-a'mal. Tidak tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala satu apapun. Ya, dan Allah akan membalas ya semua amalan-amalan. Tentunya melahirkan dua. Selalu kalau kita dapat ini Allah Maha tahu ya amalan-amalan kita, paham ini? Ya, tidak ada tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, akan muncul dua paling minimal. Itu apa? Ini ar-raja wal khauf. Ya, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, itu yang kita bilang tadi, ya Allah Maha tahu apa dalam hati kita. Walaupun orang tidak tahu, tidak penting, dan Allah akan balas kita. Begitu pula kita akan muncul rasa takut. Nah, Allah Maha mengetahui semua dosa dan maksiat yang kita lakukan. Paham ini? Maha mengetahui, ya, tidak ada tersembunyi bagi Allah semua dosa dan maksiat yang kita lakukan. Biar kamu sembunyi di pojok jemuran di bawah sana, ya, ada jemuran banyak, aku sembunyi situ. Ya, paham ini? Atau di sudut WC sana, tidak ya, lepas. Ya, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Kan paham ya? Melahirkan roja, harapan kepada Allah, ya, keikhlasan. Paham ini? Walaupun kita beramal sendirian, ya, tidak ada yang lihat, tidak diliput dan seterusnya, aman. Kita akan tenang karena Allah Maha tahu. Ya, paham ini? Allah pasti balas. Itu pula kita ya akan melahirkan rasa takut. Ya, orang ini macam-macam. Walaupun kita dimanapun tersembunyi, ya Allah Maha melihat, Maha tahu. Semua akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut baca. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik. Kemudian kita berpindah surah Al-Qari'ah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini salah satu nama dari hari kiamat. Dan banyak berlalu baik dari nama-nama hari kiamat, baik yaumul akhir, yaumul qiyamah, ya at-tammah, baik at-tammatul kubra, as-saffah dan yang lain, al-ghashiyah. Baik, ini Al-Qari'ah min asma'i yaumil qiyamah. Li'annaha taqra'u quluban nas. Qari'ah isim fa'il. Baik, qara'a yaqra'. Qara'a yaqra'. Li'annaha taqra'u quluban nas. Karena hari kiamat itu taqra', membuat takut hati-hati manusia. Wa tuz'iduhum bi ahwalihim, dan mencemaskan mereka. Mereka cemas karena berbagai ahwal, pengerian, huru-hara, kelahsyatan. Sudah dipahami? Ya, kita baca Al-Qari'ah ay as-sa'ah. As-sa'ah itu hari kiamat. Allati taqra'u quluban nas. Yang menjadikan hati-hati manusia itu apa? Takut. Ya, bi ahwaliha. Karena huru-haranya.
Kalau diterjemahkan disebutkan apa? Yang menggetarkan hati. Ya, getarkan, membuat hati takut. Mal qari'ah, apa itu al-qari'ah? Ayyu syai'in hadhihi al-qari'ah? Apa itu al-qari'ah ini? Wa ma adraka mal qari'ah? Tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Ayyu syai'in a'lamaka biha? Karena apakah yang membuat kamu tahu ya tentang al-qari'ah ini? Allah jawab, al-qari'ah adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Coba lihat ini pengeriannya. Al-qari'ah itu hari di mana manusia seperti al-farash. Itu apa? Laron. Al-mabthut. Yang berterbangan. Ya. Laron yang berterbangan. Siapa ini? Manusia. Yang berat itu berapa kilo itu? Manusia beratnya. Tapi ini akan berterbangan. Ya, nanti di tafsir akan disebutkan dari sisi banyaknya. Ya, paham ini bercerai-berainya, terhamburnya ya, dari sisi ya gerakannya itu seperti laron yang berterbang, kemudian berjatuhan. Paham ini? Baik. Itu perumpamaan ya. Ya, kal farashil mabthut. Itu kondisi kita, itu kondisi manusia nanti pada hari kiamat. Ai wa fi dzalikal yaumi yakunu an-nasu fi kathratihim. Satu, wa tafarruqihim. Dua, wa harakatihim. Tiga, kal farashil muntashir wa huwa alladhi yatasaqatu fin nar. Itu pada hari itu manusia pada kondisinya, keadaannya dari sisi kasrah, banyaknya mereka, wa tafarruqihim, dari sisi ya apa berhamburannya mereka, bercerai-berainya mereka, wa harakatim, dan dari sisi gerakan mereka. Bagaimana modelnya? Kal farash al muntashir, seperti laron yang terhambur, terbangan. Ya, wa huwa alladhi yatasaqatu fin nar. Inilah ya yang berjatuhan ya ketika ada api. Ya, ada api di bawahnya, dia akan berjatuhan. Ya, berjatuhan. Ya, coba lihat itu ya. Ya, hewan laron yang ya kita lihat, pernah lihat? Itu belum pernah. Coba lihat kalau datang itu laron, bagaimana banyaknya? Antum pernah hitung? Jangan sampai biar laron antum. Hei, Ibrahim pernah lihat laron? Hei, pernah Ji? Pernah hitung laron? Nah, jadi ini kata disebutkan dalam tafsir ini dari sisi banyaknya. Coba lihat, manusia kan banyak. Dari sisi banyaknya, yang kedua tafarruq, bercerai-berainya, tahamburnya, dan dari sisi gerakan. Seperti apa? Seperti laron. Itu manusia ketika subhanallah. Ya, manusia ketika itu di hari kiamat seperti laron. Ya. Bisa paham ini? Itu manusianya. Kemudian kata Allah, gunungnya bagaimana? Wa takunul jibalu kal ihnil maffush. Ini lebih dahsyat lagi. Paham ini? Jadi tidak heran karena manusia seperti itu. Gunungnya saja yang luar biasa berat. Hanya Allah yang tahu beratnya. Paham ini? Berapa juta ton, berapa ton, ya, berapa Allah a'lam. Paham ini? Sangat berat. Itu pun jadi seperti apa? Dan gunung-gunung ketika itu kal-ihn, seperti bulu al-mafush, seperti bulu yang berterbangan, kapas bulu. Nah, beratnya itu gunung, ya. Ada gunung Rinjani, gunung Lompobatta, gunung Everest, gunung apa, gunung Marapi, ya. Semua gunung, ya. Gunung berapi, tidak berapi, apa tercabut semua, ya, terhambur. Maka jangan tanya apa? Manusianya yang ringan sekali. Itu jangan heran ya, seperti laron ya. Gunungnya saja seperti kapas yang berterbangan. Perhatikan tafsirnya, ai watakunul jibalu kasuf. Suf bulu ya. Ya, watakunul jibalu kasufi al-muta'addidil alwan alladhi yunfashu bil yad wa yasiru haba'an wa yazun. Jadi gunung-gunung itu seperti bulu yang beraneka ragam warnanya, yang yunfash bil yad,
yang dihamburkan dengan tangan. Ya, bulu, lihat bulu, ya, peringannya itu dapat angin langsung lari, terbang. Paham ini? Ya, ditunggu jatuh-jatuh, tidak jatuh-jatuh ya, berterbangan, terhambur. Itu gunungnya. Ya, fasara habaan wa yazul, wa yasiru habaan wa yazul. Kemudian dia jadi haba, jadi debu, kemudian hilang. Ya, diambur. Cara meraih terbang itu gunung. Gunungnya itu. Ya, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Qawi Al-Qadir. Ya. Ini semua nyata nanti di hari kiamat. Paham ini? Ya, harus kita yakini ini adalah ayat Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua golongan manusia. Apa itu? Dua itu. Sebutkan dua golongan manusia. Yang pertama, fa amma ma saqulat mawazinu. Adapun ya, man saqulat mawazinu. Ya, barang siapa yang saqulat, itu orang yang berat mawazinu, timbangan amal kebaikan. Saqulat. Jawabannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia akan berada di kehidupan yang diridhai. Saya paham ini? Ini kalau apa berat timbangan amal kebaikannya. Ini kan tafsirnya ai fa amma man rajahat mawazinu hasanatihi. Jadi mawazinuhu kembali ke kebaikan, ya. Jadi berat timbangan amal kebaikannya, maka fahuwa fi hayatin mardhiyatin fil jannah. Dan dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Ya. Ya. Tentunya diridhai oleh dirinya. Dia senang, dia terima, puas dengan hal tersebut. Di mana? Fil jannah. Di dalam surga. Fi 'aisyatir radiyah itu dalam surga. Dalam surga. Siapa ini? Baik. Kemudian golongan yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang yang khaffat, ringan, mawazinuh, timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawi. Maka ummuhu itu tempat kembalinya adalah hawiyah. Neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu itu apa? Baik, apa hawiyah itu? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Baik. Wa ma adraka ma hiya. Paham ini? Ma hiya, ya. Apa dia? Hiya, kemudian ada hak sakit ya, hak sakta. Ma hiya, hiya kembali ke hawiyah. Beda ya, hawiyah ma hiya. Paham ini? Jangan sampai hawiyah dua-duanya ya. Hawiyah wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Bisa paham ini? Baik. Ai wa amma man khaffat mawazinu hasanatih wa rajahat mawazinu sayyi'atih. Siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya dan berat amal timbangan amal kejelekannya, fa ma'wahu jahannam. Jadi fa ummuhu hawiyah itu fa ma'wahu jahannam. Itu tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Baik. Ya, dikatakan ya ummuhu, ibunya itu takunu lahu bimanzilatil allati ya'wi ilaiha wa yalzamuha. Dikatakan ini ibu, maksudnya itu seperti kedudukan ibu terhadap anak. Anak kalau ada apa-apa, ya, dia berteriak bagaimana? Ya, siapa dicari? Dia kembali ke mana? Kembali ke ibunya. Oh, male, amma. Dari siapa dia akan kembali? Taib. Ya, berlindung ke situ, maksudnya tinggal di situ dan melaziminya. Itu seperti ibu, fa ummuhu hawi. Paham ini? Taib. Jadi, maka tempat tinggalnya fa ummuhu, tempat tinggal dan rumahnya adalah neraka. Dijadikan untuknya seperti ibu, yang disitulah dia tinggal dan menetap.
tinggal menetap, melazimi, ya, selalu, ya, melazimi tempat tersebut seperti ibu. Wa ma adraka ma hiya, ay wa ma adraka ma, wa ma adraka ayyuhar rasul ma hadhil hawiyah. Jadi hiya itu kembali ke hawiyah tadi. Narun hamiyah, innaha narun qad hamiyat minal waqudi 'alaiha. Baik. Itu sungguhnya dia adalah api yang telah, ya, hamiyat, telah sangat panas, ya, minal waqudi 'alaiha, karena al-waqud, karena bahan bakar yang ada pada, apa bahan bakarnya neraka, saudara? Waquduhan nasu wal hijar. Waquduha, bahan bakarnya neraka adalah an-nasu, manusia. Ya akhir, manusia. Ya, dan batu. Waquduha an-nasu wal hijar. Waqudu mubtada, ya, an-nasu khabar. Waquduha ay waqudun nar, bahan bakarnya neraka adalah an-nasu wal hijar, dan batu. Bisa paham ini? Ya. Bahan bakar ya ditambah hebat apinya. Ya kan begitu? Baik, itu api yang sangat panas, ya, sangat panas. Baik, membakar. Baik. Disebutkan di tafsir Qisar Mufassal, syadidatul hararah, sangat panas. Ya. Ya, hamiyah itu sangat panas. Dan juga tadi kita tambahkan kal farashil mabthuth. Jadi bisa disebutkan farakhul jarad, ya, sebagai tambahan. Farakhul jarad itu anak-anak belalang. Hina yakhruju min baydhihi, ketika keluar dari telurnya. Yarkabu ba'dhuhu ba'dha, ya, sebagiannya saling naik, ya, seperti mak dengek, paham ini? Ya, saking banyaknya itu, ya, kumpul, paham ini? Sebagiannya naik kepada sebagian lainnya. Kemudian al-mabthuth ay al-muntashir, yang berhamburan, ya, berhamburan. Baik. Kemudian masail itu faedah. Pertama, ta'zimu yaumil qiyamah wa tadkhimu haulihi, pengagungan terhadap hari kiamat dan dahsyatnya haul, kengerian, huru-hara pada hari kiamat tersebut. Dan ini sangat banyak, ya, Allah Subhanahu wa taala gambarkan kondisi pada hari kiamat tersebut. Sekali lagi ini bukan fiksi, bukan film, bukan, ini nyata jemaah sekalian. Ya, ini nyata dan akan terjadi seperti yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Itu mungkin kita kan terlalu sering nonton, ya, yang palsu-palsu, rusak ini kepala, ya, otak, ya. Sebab ini, ya, karena kita lewat yang begini biasa-biasa, karena, ya, yang begini terlalu banyak kita nonton, ya, dalam arti apa? Yang palsu, ya, paham ini? Film, oh, lapuk ini begini. Bahkan ada yang sudah bikin film kiamat, bikin film, ya, dan seterusnya, kehancuran ini, ya, pernah dengar, pernah nonton? Nah, itu yang merusak. Ya, susah kita ayatnya seperti lewat begitu saja, ya. Naudzubillah, itu diantara dampak, ya, tontonan, ya, paham ini? Film-film. Baik. Jadi ini sekali lagi, ini Al-Quran, kalamullah. Ini akan terjadi seperti yang Allah khabarkan. Baik. Dan itu tentunya hubungannya dengan keimanan kita. Sejauh mana keimanan kita kepada negeri akhirat. Kemudian yang kedua, al-isti'dadu li hauli yaumil faza'. Al-isti'dad. Bagaimana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal, ya, uddah kepada, ya, untuk hari yang sangat menakutkan ini. Baik, persiapan. Apa bekal kita? Apa persiapan kita? Bisa paham? Baik. Kemudian yang ketiga, taqsimun nas fi mawazinil amal. Pembagian manusia, ya, dalam timbangan-timbangan amalan mereka. Terbagi dua. Ya. Pengelompokan manusia berkaitan dengan timbangan amalan. Itu terbagi dua. Ada yang berat timbangan amal kebaikannya, ada yang ringan. Itu saja kemungkinan. Ada yang berat, ya, fahuwa fi 'isyatir radiyah,
Ada yang ringan, ya, fa ummuhu hawiyah, itu saja. Ya, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Kemudian yang keempat, isbatul mizan yaumal qiyamah, penetapan adanya mizan, penetapan akan adanya mizan, timbangan nanti pada hari kiamat. Yang disebutkan apa? Fa amma man thaqulat mawazinu. Bisa paham ini? Baik, kemudian yang masalah yang ditimbang itu, atau mungkin sudah dapat ilmunya, yang ditimbang itu ada 3. Ya, bisa orangnya, ya, paham ini? Yang kedua bisa amalannya langsung. Yang ketiga bisa catatan amal, lembaran catatan amal. Ini semua ada dalilnya. Mungkin ini, mungkin ini. Ini semua ada dalilnya tiga-tiganya. Ya, saya ulangi. Kadang orangnya langsung ditimbang. Yang kedua, amalannya. Kemudian yang ketiga, lembaran catatan amalan. Seperti hadis bitaqah. Itu kan akhir cerita apa? 99 lembar catatan dosa, yang 1 lembar sejauh mata memandang. Itu kan ditimbang, ditaruh di satu neraca. Kemudian amalan solehnya hanya tertulis dalam satu kartu kecil, satu kertas kecil, berisi tentang syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ternyata ini apa? Fatashatil sijillat. Apa ini? Ketika diletakkan yang kartu kecil ini, saking beratnya, tak lempar itu berterbangan, itu 99 lembar catatan dosa. Jadi kita bilang tadi, rubba amalin sagirin tukabbiruni. Itu kaitannya dengan hati. Kaitannya dengan hati. Ya. Dosanya mungkin banyak dan seterusnya, tapi luar biasa hatinya, akidahnya, tauhid. Ya, itu kaitannya dengan hati. Sehingga apa? Terbang semua taib. Catatan amalan kejelekan. Itu terbang maksudnya apa? Karena beratnya tadi. Ya. Bisa pahami nanti, mengerti gambarannya. Ya. Kalian tahu mungkin. Ya, mau pendekatan takrib saja ya, bukan menyamakan. Saya pernah main jungkit-jungkit. Pernah main nasut TK, pernah. Atau mainan begini-begini. Ya, coba suruh duduk orang orang kurus di situ. Anak kecil. Baru orang besar kayak siapa ya? Siapa yang besar? Langsung lompat situ di sebelah. Itu tak lempar itu yang. Ya. Ya, karena bisa paham ya? Baik. Itu jungkit-jungkit ini, apalagi apa? Timbangan nanti pada hari kiamat. Luar biasa keadilan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi tidak dilihat, ini banyak 99 ini satu kertas kecil. Iya. Itu dari sisi apa? Fisiknya. Ya, dari sisi beratnya kan belum ditimbang. Pas ditaruh timbangan, mana berat? Mana berat? Itu kartu kecil bitaqah itu yang lewat. Ya. Bisa paham ya? Itu yang kita cari, yang seperti itu. Yang berat. Ya. Yang amalan-amalan yang memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Tapi yang kelima, al-hathu ala talabil ma'isha al-haqiqiyah allati yarda anha sahibuha. Motivasi, dorongan agar mencari talab mencari al-ma'isha al-haqiqiyah, kehidupan yang hakiki. Ya, paham ini? Yang orangnya, pemiliknya akan ridha terhadap. Karena ketika disebutkan tentang balasan orang yang berat timbangan amal kebaikannya, sebutkan apa? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dan dia berada di kehidupan yang diridhai. Kehidupan ini yang mesti kita cari. 'Isyah radiyah. Kehidupan yang kita akan ridhai. Ya. Kehidupan tersebut itu kehidupan dalam surga. Ya. Paham ini? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Ridha akan apa yang Allah berikan atas mereka. Itu isyarah radhiyah. Ini yang kita cari. Ya, al-has, dorongan, motivasi, ya, agar mencari kehidupan yang hakiki. Ya, isyah ar-radhiyah ini. Kemudian yang keenam, at-tahdhiru minan nar wa min syiddati harriha. Peringatan terhadap neraka dan kedahsyatan panasnya. Panas api neraka. Jam berapa? Sudah? Satu lagi? Jam 9 masuk dah?
Satu lagi. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, kemudian kita baca surat Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Takatsur, bermegah-megahan, telah melalaikan kalian. Baik. Takatsur dari kasrah, banyak, banyak-banyakan, bermegah-megahan, telah melalaikan kalian. Perhatikan tafsirnya, ay syagalakum an ta'atillahi at-tafakhuru. Ini fa'il. At-tafakhuru bi kathratil amwali wal aulad. Telah melalaikan, menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah. At-tafakhur, saling berbangga, saling bersombong karena banyaknya harta dan anak. Jadi ini fa'il, takatsur fa'il. Ya, sini tafakhur juga fa'il. Melalaikan kalian, menyibukkan kalian, memalingkan kalian dari ketaatan kepada Allah. Ini celaan yang luar biasa ya. Bukan berarti haram punya anak, punya harta. Tidak ada yang pahami seperti itu. Tapi jangan sampai dua ini akan melalaikan kalian, ya, melalaikan kita, jauhkan kita dari ketaatan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya ya anak-anak kalian dan harta-harta kalian ya adalah fitnah, ujian untuk kita. Baik. Alhaakumut takatsur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ai wastamarra shighalukum bidzalika ila an sirtum ila al-maqabir wa dufintum fiha. Wastamarra, dan terus menerus, ya, tersibukkannya kalian dari ketaatan kepada Allah karena berbangga-bangga, sombong dengan banyaknya harta dan anak, ini terus ya berlanjut ila ansirtum ilal maqam, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Wadufintum fiha, dan kalian dikuburkan di situ. Maksudnya sampai mati. Dan dikatakan ziarah sini karena kita tidak selamanya dikubur. Ya. Sementara waktu saja. Karena nanti kita akan dibangkitkan. Tempat tinggal hakiki iman syah, ya, itu adalah di dalam surga atau neraka. Itu ujungnya. Kubur itu sementara saja, ya tak? Nah, ada nanti alam, ya, alam barzakh, setelahnya hari kiamat. Ya, itu antara dunia dengan hari akhir. Ada alam barzakh. Itu sementara saja. Seperti kita menziarahi, mengunjungi. Nanti setelah itu lanjut lagi. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kalian akan mengetahui ya akibat perbuatan kalian. Baik. Ai ma hakadha yanbaghi ayyulhiyakum at-takatsuru bil amwal. Ya, tidak demikian sepantasnya, seharusnya. Paham ini? Berbanyak-banyak melalaikan kalian, ya, berbanyak-banyak dengan harta, berbangga-bangga dengannya, itu melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah. Saufa tatabayyanuna anna ad-daral akhirata khairul lakum. Kelak akan nampak, ya, akan jelas bagi kalian anna ad-daral akhirah, misalnya negeri akhirat itu khairul lakum,
Jadi subhanallah, sebenarnya ini ilmu sudah ada. Ya, Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran banyak tempat. Ya, yang paling dekatnya yang sudah kita lewati dalam surah Al-A'la. Apa? Ah, bal tu'thiruna al-hayat. Ahsan. Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Kan tetapi kalian tu'thiruna al-hayat ad-dunya, lebih mendahulukan isar, lebih mendahulukan kehidupan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu khairul, lebih baik dan lebih kekal. Paham ini? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini semua sama. Ya. Akhirat lebih baik. Jadi kalau itu pun ya belum sampai menghalangi dia dari at-takatsur, terus berlanjut sampai apa? Sampai dia mati, meninggal, dan nanti hari kiamat dia akan tahu. Kalian akan tahu bahasanya apa? Anna daral akhirah khairun. Paham ini? Tsumma kalla sawfa ta'lam. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Ai tsumma hadaru sawfa ta'lamuna su'a aqibati inshigalikum anha. Kemudian ihdaru, hati-hatilah kalian akan tahu sawfa ta'lamun. Kalian akan tahu su'a aqibati inshigalikum anha. Kalian akan tahu buruknya akibat tersibukkannya kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih mendahulukan dunia, lebih mendahulukan harta, ya, anak-anak dan yang semisalnya, berbangga-bangga dengannya. Dan ini kita depan mata, kita saksikan ahli dunia, itu saja kerjaan. Ya, bagaimana kalau ketemu teman-temannya dikasih lihat kekayaannya, pamer mobil mewahnya, jam tangannya, apanya, istri cantiknya, bisnis, itu saja. Ketemu para-paranya, paham ini, luar biasa. Ya, berbangga-bangga, saya punya ini. Ya, apalagi orang kafir, jangan ditanya. Baik. Ini kalian akan tahu su'a akibati insyghalikum an. Suruh ihdaru, hati-hati. Baik. La tarawunnal jahim. Baik. Sebelumnya kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya. Sekali-kali tidak, sekiranya kalian mengetahui dengan pasti. Mari kita baca. Baik, ayat ke berapa tadi? Ayat ke-5. Baik. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin ay ma hakadha yanbaghi an yulhiyakum at-takatsur bil amwal. Baik, law ta'lamuna haqqal ilmi lan zajartum wala badartum ila iqadi anfusikum minal halak. Baik. Maha kata tidak demikian. Sepantasnya at-takatsur bil amwal, berbanyak-banyak dengan harta itu melalaikan kalian. Jika kalian mengetahui haqqal ilm, dengan sebenar-benar ilmu, tahu betul. Baik. Paham ini? Lan zajartum. Kalian pasti akan berhenti ya dari hal tersebut. Ya. Akan berhenti dari hal tersebut, kelalaian kalian, ya, tersibukkannya kalian dari ketaatan kepada Allah, ya, dari karena harta, anak-anak dan yang lainnya dari dunia, kalian akan berhenti. Wala badartum, kalian akan bersegera, mubadarah, bersegera ila inqadhi anfusikum minal halak, untuk menyelamatkan diri-diri kalian dari kebinasaan, kehancuran. Itu apa tadi? Kalau ta'lamuna haqqal yaqin, kembali kepada ilmu, kembali kepada keyakinan kita, dan itu yang terjadi memang. Ya, sebagaimana kata Allah, semakin yakin kita ilmu kita semakin hebat terhadap agenda akhirat, maka kita akan ya selamat dari fitnah harta, fitnah dunia, fitnah fitnah anak-anak dan yang semisal. Nah, kita sudah dilewati tadi tak obat di surah Al-Adiyah tadi. Obat apa? Cinta dunia, ya. Namanya cinta harta. Ya, obat kufur nikmat apa? Mengingat apa yang terjadi nanti di negeri akhirat. Sudah lewat tadi barusan. Di surah Al-Adiyah. Sampai di sini, fitnah harta, berbangga-bangga, berbanyak-banyak.
melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Kalau kita yakin betul tentang negeri akhirat, itu semua hanya di tangan, tidak sampai ke hati. Itu ibarat yang ungkapan. Maksudnya apa? Kita miliki betul, kita punya anak, masya Allah, ya, punya harta banyak, tapi tidak sampai ke hati. Hati kita tetap fokus kepada Allah, negeri akhirat, kecintaan kepada Allah dan seterusnya. Tidak sampai masuk ke dalam hati, mengganggu ya hati kita. Paham ini? Walaupun kita miliki. Itu yang ada pada diri para as-salafus saleh. Ya. Paham ini? Mereka kadang punya harta, diberi kelebihan harta yang melimpah, tapi tidak sampai masuk ke hati. Dunia, harta itu di bawah kaki mereka, di tangan mereka saja, tidak sampai masuk ke hati mereka. Karena mereka punya ilmu yang luar biasa tentang negeri akhir, apa yang bermanfaat nanti di sana, ya, apa yang berguna. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la tarawunnal jahim. Ya, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka al-jahim. Ini penguatnya ya ada nun taukid, ada lam. Sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka al-jahim. Tafsirnya ay la tubsirunnal jahimah. La tubsirunna al-jahim. Sungguh kalian betul-betul akan absar, akan melihat neraka al-jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Kemudian kalian akan melihatnya dengan 'ainal yakin. Ya, tadi ilmul yakin, ini 'ainal yakin. Ya, paham ini? Baik, 'ainal yakin. Bisa dipahami? Ya, kalau ilmu ya ilmu yakin, ya dia lihat sudah 'ainal yakin, ya sudah dia rasa hakul yakin, ya sudah hakul yakin. Ya, tiga ini ya. Ilmu yakin, 'ainal yakin, hakul yakin. La tubsirunnaha duna raib. Kalian betul-betul akan melihat neraka jahim itu duna raib, tanpa keraguan sedikit. Sudah yakin, ya. Sudah yakin. Minum. Takut ya. Baik. Terakhir, tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian sungguh betul-betul akan ditanya ya pada hari itu 'anil na'im, akan nikmat. An-na'im pakai alif lam mencakup seluruh nikmat. Ai tsumma la tus'aluna yawmal qiyamati 'an kulli anwa'in na'im. Kemudian kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang seluruh jenis kenikmatan yang kita dapatkan selama dunia. Paham ini? Tidak akan lepas seluruhnya. Bisa dipahami? Baik. Perhatikan sini. Masail atau faedah. Yang pertama, al-hadaru minat takatsur wal insyighal amma khuliqal insanu li ajlihi. Al-hadar, berhati-hati dari bermegah-megahan ya, dan tersibukkan dari apa yang manusia itu dicipta untuk. Itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah. Ya, hati-hati jangan sampai kita bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, paham ini? Dan juga tersibukkan dari tujuan penciptaan kita di atas muka bumi ini, yaitu ibadah. Ya, orang yang belajar agama insyaallah dia paham betul bagaimana menjadikan ini semua menjadi lahan-lahan ibadah untuk diri. Paham ini? Dia mencari nafkah, dia niatkan ini ibadah. Kenapa? Mencari nafkah wajib. Meminta-minta haram. Paham ini? Dosa enggak kalau orang tidak mencari nafkah? Anaknya mau makan apa, istrinya makan apa, dia makan apa? Dosa kan? Berarti hukumnya wajib mencari nafkah. Dan mencari nafkah hukumnya ibadah. Ya, bekerja tuh, cari yang halal. Paham ini? Itu ibadah semua. Itu kalau orang belajar dia paham. Ya, pas dapat uang juga, dapat harta juga, dia tahu bagaimana cara pakainya ini harta. Bagaimana dipakai, beli narkoba, beli ya minuman keras, beli ini dan itu dari perkara yang haram, dia tahu karena dia belajar. Paham ini? Jadi hati-hati dari at-takatsur dan tersibukkan dari tujuan penciptaan kita di atas muka bumi, itu ibadah. Dari ibadah. Oleh karena itu salah ya jamaah sekalian, ada orang ya paham ini sampai harus melalaikan sholatnya, meninggalkan sholatnya karena kerja. Keliru besar itu. Salah besar itu dalam kehidupan. Ya, sampai dia harus buka auratnya dengan alasan ini karena uang. Saya harus mencari nafkah. Na'udzubillah. Ya. Tidakkah dia mendengar sabda Nabi SAW, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr."
tagdu khimasan wa taruh bitana. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkul, maful mutlak, betul-betul tawakal. Paham ini? Allah pasti akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Bagaimana itu burung? Ya, tagdu khimasa, dia keluar di waktu pagi dalam keadaan perutnya kosong, wa taruh bitana. Pulang di sore hari sudah penuh perut. Paham ini? Coba lihat burung, tidak ada kulkasnya, tidak ada freezernya kayak kalian. Ada mie ikan situ, ada apa semua. Ada berasnya, ada gudang penyimpanan, tidak ada. Ya, paham ini? Yang ada sarang saja, sarang itu di tempat tidur saja. Tidak ada simpan situ cemilan, ya, ale-ale apa semua, mie kako, tidak ada simpan situ. Paham ini? Ya. Kemudian bagaimana dia pagi-pagi ini sudah bangun, ya, tidak kayak kita. Bangun tidur lagi, tidur pagi, paham, ngorok lagi, ya, bisa paham. Pagi-pagi sudah keluar cari makan, ya, bekerja cari. Ya, kalau kita tawakal, ya, dengan seperti itu, dengan tawakal sebenarnya Allah pasti kasih rezeki. Jadi jangan dihantamkan ya dengan syariat, dengan apa kewajiban kita mencari nafkah, cari rezeki, jangan. Bisa dipahami ini? Baik. Dia cari nafkah, tanya ini, tabrakan dengan pekerjaan saya begini, tidak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Yang pokok adalah ibadah kita, bagaimana ibadah kita. Kemudian setelah itu kita bagaimana, ya, memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang halal, ya, dari sumber yang halal. Kemudian yang kedua, sihhatul qawli biwujudi adabil qabr, ya, benarnya pendapat yang mengatakan adanya adab kubur. Ya, adanya azab kubur. Soalnya ini akidah kita, ya, akan adanya azab kubur. Hadis Ibnu Abbas, Bukhari Muslim, ya, taib. Ibnu Abbas bercerita, ya, radhiyallahu anhuma, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala, kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban. Dua kuburan. Kemudian beliau tunjuk, sungguhnya, ya, kedua penghuni kubur ini la yu'adzaban. Sungguh betul-betul sedang disiksa, yu'adzab. Mabni lil majhul. Sungguh innahuma la yu'adzaban. Sungguh betul-betul kedua penghuni kubur ini la yu'adzaban. Betul-betul sedang disiksa sekarang ini. Ini Nabi sampaikan kepada para sahabat ketika itu. Ya, wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, dan seterusnya ila akhir hadis. Itu dikubur. Ya, Firaun juga seperti itu. Ya. Paham ini? Disiksa di dalam kuburannya sepanjang hari sampai hari kiamat. Terus yang ketiga, al-qabru laisal mataful akhir, laisal mataf al-akhira lianna ziyarah la tadullu ala al-dawam wal iqamah. Jadi kuburan itu bukanlah al-mataf al-akhir, bukan persinggahan terakhir. So, bukan finishnya. Ya, bukan ujungnya, bukan ujung perjalanan kita. Karena ziarah itu, berkunjung itu tidak menunjukkan seorang itu akan menetap terus-menerus dan tinggal di situ. Ya, seperti yang kita bilang tadi, itu ya sementara saja kita di kuburan. Ya enggak? Di situ terus kah kita tinggal? Tidak. Akan ada hari kiamat, kita akan dikeluarkan dari kubur kita. Ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Kita akan dibangkitkan, dikeluarkan. Kemudian akan dihisab, dibalas. Kemudian ujungnya surga atau neraka. Itu saja. Nah, itu baru ujungnya. Surga atau neraka. Baik. Kemudian yang keempat, al-ba'tsu wal jaza bil a'mal. Adanya al-ba'ts itu kebangkitan, dan al-jaza bil a'mal, balasan terhadap amalan. Bisa dipahami ini? Adanya kebangkitan dan balasan terhadap amalan. Nah, tadi hatta zurtumul maqabir, ziarah saja, berkunjung saja. Kita akan dibangkitkan. Kemudian akan dibalas. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu ditanya, kemudian akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kemudian faedah selanjutnya yang kelima, ru'yatu jahannam yaumal qiyamah 'ala jami'in nas. Ya, dilihatnya neraka jahannam nanti pada hari kiamat oleh seluruh manusia. Kemudian yang keenam, al-isti'dadu lil jawab an mas'uliyati kulli ni'mah. Jadi mempersiapkan diri untuk menjawab dan ketika mempertanggungjawabkan seluruh nikmat. Baik. Bisa dipahami?
Kemudian yang ketujuh, ta'ammal qawla Ibnu Qayyim. Perhatikanlah ucapan Ibnu Qayyim, akhlasat hadhihi suratu lil wa'd wal wa'id wat tahdid. Wa kafa biha mau'izatan liman aqala. Intaha minal fawaid. Ucapan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, akhlasat hadhihi suratu lil wa'd wal wa'id wat tahdid. Surah ini intinya berisi tentang janji, ancaman dan peringatan. Wa kafa biha mau'izatan liman aqala. Dan cukuplah hal ini sebagai pengajaran mendalam bagi siapa saja yang memahaminya. Ini luar biasa ini, surah ringkas tapi luar biasa dari sisi al-wa'd wal wa'id dan at-tahdid. Kemudian yang ke-8, az-zuhdu minad dunya wal hirsu 'alal akhirah. Zuhud terhadap dunia dan hirs, punya semangat yang luar biasa terhadap kehidupan akhirat. Kemudian yang terakhir, wajibus syukri ala ni'amillah. Wajibnya bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu, insyaallah kita akan lanjut di pertemuan pekan depan. Subhanahu wa ta'ala.